Assalamualaikum pemirsa. Negeri plus 62 ini memang penuh kejutan. Ada yang menyenangkan, ada yang sedikit menyenangkan, tapi ada juga yang bikin jantungan. Bahkan yang terakhir ini, nggak cuma rakyatnya yang terkejut. Para pengamat, pakar hukum, praktisi, politisi, semua terkaget-kaget mendengar dan mengetahui bahwa ada seorang terdakwa yang bernama Henry Surya, bos Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, menilep uang nasabah, nggak main-main jumlahnya, 106 triliun rupiah. Itu kalau angka nolnya dijajar gitu, mungkin sepanjang kereta api. Dia divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyidangkan perkaranya. Publik pasti jadi kecewa, geram, kesal. Enak aja orang ini makan duit orang, banyaknya luar biasa, hampir 1,5 kali APBD DKI Jakarta. Kalau hal ini tidak ada penjelasan, maka dipastikan peristiwa ini bisa menimbulkan hilangnya kepercayaan publik kepada hukum dan aparat hukum di negeri ini. Untuk jelasnya, mari kita diskusikan dengan Bapak Susno Duaji. Pak Susno, awal minggu ini kita semua dikejutkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat yang memvonis bebas seorang terdakwa investasi bodong, Henry Surya ya Pak. Ya. Jumlahnya, angkanya luar biasa, 106 triliun rupiah. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya megang dada dulu karena saya kaget ya, deg-degan, hampir copot jantung gitu. Seorang bisa nilep duit orang 106 triliun. Wih, besar sekali itu. Melebihi anggaran 2, 3, 4, atau 5 kementerian. Melebihi anggaran 4 atau 5 provinsi digabung di Indonesia. Karena ada satu provinsi itu yang anggarannya hanya 10 triliun atau 11 triliun gitu. Provinsi-provinsi yang di luar Jawa gitu. Waduh, luar biasa. Kemudian lebih sedih lagi, korbannya itu bukan 1-2 orang, puluhan ribu orang. Dan lebih kaget lagi, vonisnya itu loh. Vonisnya dinyatakan bebas karena perbuatannya bukan perbuatan pidana. Waduh, kok bisa begitu? Kalau gitu kan menimbulkan orang kok enak sekali nilep duit orang gitu ya. Sampai 106 triliun. Sedih sekali si korbannya. Dan ini kalau tidak ada penjelasan apa-apa atau tidak ada perubahan, tidak ada apa-apa lagi gitu ya. Rasa keadilan itu terusik gitu. Terusik rasa keadilan masyarakat, nggak ada. Padahal vonis itu harus memperhatikan yuridis, psikologis, dan sosiologis ya. Ini rasa-rasanya tiga-tiganya itu tak terpenuhi ya secara hukum, walaupun ini putusan hakimnya harus dihormati. Ya dihormati. Tapi dihormati. Kemudian bukan berarti tidak boleh dikaji gitu kan. Kemudian secara psikologis ya jelas ini menimbulkan kekagetan, menimbulkan perasaan bagi masyarakat ini tidak adil. Kemudian secara sosiologis ya luar biasa ini kesedihan korbannya. Jadi hal ini sangat mencederai rasa keadilan. Begitu pendapat saya untuk putusan ini. Kalau boleh diceritakan Pak, apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga kerugiannya sedemikian besar Pak? Kerugiannya begini, jadi kasusnya ini sudah tahunan dilaporkan kepada Polri, yaitu ada suatu koperasi. KSP itu Koperasi Simpan Pinjam, namanya KSP Indosuria. Nah, yang bosnya itu adalah Henry Surya ini. Kemudian dia
mengumumkan pada publik, pada masyarakat, silakan investasi di sini. Nanti Anda investasi berapa akan diberi keuntungan yang lumayan gitu ya, melebihi keuntungan bank ya, mungkin 10%, mungkin berapa, pokoknya menggiurkan. Sehingga semua orang tergiur, pendek ceritanya, terkumpullah duit sampai 100 triliun lebih. Kemudian duit itu tidak digunakan untuk hal-hal yang benar, ya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan duit lagi, sehingga bisa memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. Ya, dia belikan gedung, dia belikan barang-barang lain, dan dia larikan kemana, mungkin ke luar negeri dan sebagainya, sehingga tidak bisa memberikan keuntungan kepada orang yang berinvestasi. Nah, soal yang berinvestasi ini ya, kalau bahasa pasarnya dibohongi, dibohongi. Ya kalau dibohongi bahasa hukumnya ya penipuan. Kalau bahasa Jawanya diapusi. Tapi anehnya penipuan, dibohongi, diapusi, kata hakim, majelis hakim ini mengatakan itu bukan pidana gitu. Kemudian yang berikut, duit sudah terkumpul tadi tidak digunakan untuk hal-hal yang bisa mencari keuntungan untuk memberikan bunga, tapi digunakan seolah-olah menjadi duit sendiri. Nah, itu kalau di dalam bahasa hukumnya adalah gelapkan sesuatu yang berada di tangan dirinya sendiri, kemudian dia anggap seolah-olah miliknya dia, padahal itu milik orang lain, sebagian atau seluruhnya. Nah, ini gelapkan, bahasa hukumnya gelapkan, digelapkan. Maka penyidik menuduh dia dengan pasal 372, 378. Ada penggelapan, ada penipuan. Kemudian dijaring juga dengan Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Mengapa Undang-Undang Perbankan? Penyidik udah pinter gitu. Penyidik, kita salut dengan penyidik bahwa dia ada di Undang-Undang Perbankan itu suatu badan hukum. Nah, ini koperasi ini badan hukum. Dia bertindak sebagai bank, menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan. Ini udah jadi bank. Nah, itu tanpa izin sebagai bank, maka dia kena pidana. Itu udah salah, udah dijaring di situ. Nah, lebih hebat lagi penyidiknya ini, salut saya sama penyidik Polri. Ya, kali ini penyidik Polri kita beri jempolan ya. Dia kenakan juga pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu tindak pidana pencucian uang. Mengapa begitu? Karena uang yang predikat crime-nya asalnya itu berasal dari pidana. Berasal dari pidana perbankan, berasal dari pidana penipuan, ngapusi, pidana penggelapan, kemudian dia simpan, dia sembunyikan. Nah, sehingga seolah-olah duit itu benar. Nah, itu pencucian uang, kena itu. Ancaman hukumannya bisa 20 tahun penjara lebih gitu. Nah, jadi maka tuntutan jaksa 20 tahun penjara ya benar sekali. Tapi anehnya Pak Majelis Hakim, Pak Ibu nggak tahu lah, pokoknya Majelis Hakim yang mulia membebaskan dia, katanya itu bukan perbuatan pidana. Sehingga nggak tahu lah, mereka mungkin pakai teori-teori hukum macam-macam lah ya. Saya ini bukan orang yang pintar berteori, saya ini profesor bukan, doktor juga bukan, tapi saya praktisi. Kalau menurut kacamata saya ya ngapusi ya kena. Ngapusi itu bahasa hukumnya nipu, penipuan. Gelapkan ya kena. Karena itu dicuci itu bukan dirinso, dimasukkan dalam mesin digredok ya gitu, bukan. Itu istilahnya kan laundering. Kita punya undang-undang tentang pidana pencucian uang nomor 8 tahun 2010. Ya kena ya, dan hukumannya berat sekali. Karena apa dicuci? Uangnya dihilangkan, disembunyikan. Menyembunyikan itu mencuci uang juga. Buktinya apa? Kerugian sampai 106 triliun. Tapi yang ketemu nggak sampai segitu, hanya berapa ketemu, mungkin hanya puluhan atau ratusan miliar, jauh, nggak sampai 10%-nya yang ketemu. Nah, berarti jelas itu pencucian uang. Tapi dari kacamata majelis yang mulia itu bukan pidana, sehingga dia harus dibebaskan, diputus dengan onslah. Katanya peristiwanya ada, tapi bukan pidana.
oh itu perdata. Nah, sak bodoh ting lah kalau dihukum begitu. Tapi publik sudah nggak, ya semua publik itu mungkin hampir 90% lebih mengatakan itu ya terbukti. Kalau penyidik udah terbukti itu, jaksa juga begitu. Tapi nggak tahu lah gimana kelanjutan cara berpikirnya Pak Hakim kita ya. Kita hormati aja dia mutus begitu karena tanggung jawab dia pada Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya. Berarti dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi kan paling tidak ada dua yang utama Pak kejahatannya, yaitu penipuan dan pencucian uang. Lalu apa sebenarnya alasan, adakah alasan tertentu atau apa dasarnya majelis hakim memvonis bebas ini Pak? Ya kita lihat di pertimbangannya ya, di diktum pertimbangannya mengatakan bahwa itu bukan pidana. Lah, bukan pidana bagaimana? Undang-undang perbankan itu kan pidana. Sesuatu lembaga, suatu badan hukum, koperasi itu badan hukum. Menghimpun dana, kemudian menyalurkannya dana seolah-olah dia bank, nah itu kena undang-undang perbankan. Simpel aja berpikirnya. Kemudian merayu orang bahwa investasi di situ bunganya gede, akan diberi bunga gede, ternyata duit yang diinvestasikan di situ tidak diinvestasikan lagi, tapi digunakan untuk lain, dan dia tahu persis, si Henry Surya ini, bahwa dengan dia nerima uang sebanyak itu, dan dia tahu persis bahwa uang itu tidak akan bisa dia putar sedemikian rupa untuk memberikan bunga sedemikian besar. Nah ini karena dia tahu persis, tapi dia ngomong, dia dan anak buahnya ngomong demikian-demikian, ini sudah ngapusi orang. Karena rumusan pasal ngapusi itu dengan tipu, muslihat, akal licik, dan sebagainya. Bacalah itu bahasa hukumnya ya. Saya tidak bacakan bahasa hukumnya, tapi dalam pengertian itu sudah ngapusi. Ya bahasa Jawanya ngapusi itu gampang benar, bahasa masyarakat sehari-hari nipu. Itu nipu kok bohong. Ya kalau bohong itu pidana dong. Nah, gelapkan, ya jelas gelapkan. Duit sudah berada di tangan dia, kemudian dia anggap bahwa duit itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, kemudian dia gunakan seolah-olah itu miliknya sendiri. Lah itu udah jelas kena. Jadi undang-undang perbankannya menurut saya kena, KUHP-nya penipuan kena, penggelapan kena, kemudian duit itu dia sembunyikan atau dia gunakan untuk keperluan seolah-olah bukan dari kejahatan, yaitu pencucian uang, itu money laundering. Ya rumusan tentang deliknya bagaimana, kesimpulan-kesimpulan hukumnya itu kan dalam bahasa hukum, tapi saya berbicara ini dalam bahasa pasar, bahasa sehari-hari, bahwa itu sangat gampang menelaah itu. Nggak usah mumet-mumet banget, nggak usah dipengaruhi berbagai teori sarjana Belanda, teori Profesor Botak ini, sehingga ini bukan kejahatan. Nah itu gembleng lah ya deh. Kita nggak usah berpikir yang terlalu aneh-aneh lah. Bahwa ini jelas sekali pidananya nampak nyata. Jadi saya tidak menghormati keputusan hakim ya, saya hormat lah. Nah, 2 kali hormat lah. Tetapi bukan berarti pula bahwa putusan hakim itu tidak boleh dikritisi ya. Dikritisi boleh. Saya masyarakat kan punya hak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian korban juga punya hak untuk mendapatkan keadilan. Jadi saya tetap hormat, tapi mengkritisi ya boleh. Saya juga warga negara sebuah negara yang demokratis ya berhak menyatakan pendapat dan mengkritisi gitu ya. Berarti dalam pandangan Bapak sudah, ya tentunya belum tepat ya Pak, vonis bebas ini ya. Kalau boleh dijelaskan lagi di bagian mananya Pak yang belum tepat Pak? Ya dia mengatakan bahwa perbuatan ini bukan perbuatan pidana. Nah, bukan perbuatan pidana, saya katakan tadi semua sudah masuk pidana. Pidana penipuannya masuk, pidana penggelapannya masuk, ini KUHP, pidana perbankannya sudah masuk, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, karena kooperasinya sudah bertindak seolah-olah sebagai bank, padahal dia bukan bank. Kemudian karena itu duit tadi didapat dari hasil kejahatan perbankan, didapat hasil kejahatan penipuan, penggelapan, dia cuci, dia sembunyikan asal-usulnya atau dia sembunyikan. Itu sudah masuk di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Ya wajar kalau dituntut hukuman seumur hidup.
Nah, kemudian dikatakan bahwa ini sudah masuk ranah perdata. Ya ranah perdata beda dong, bukan berarti perdata meniadakan pidana, tidak. Atas kerugian-kerugian itu, para korban menuntut perdata, menuntut ganti rugi, menuntut dikembalikan duitnya. Boleh-boleh saja. Bukan berarti, wah ini sedang dalam proses perdata, sehingga karena proses perdata maka ini bebaskan. Nah itu kan, aduh langsung gatal kepala saya gitu. Itu. Tapi nggak apa-apa lah, saya tetap hormat dengan putusan hakim ya kita hormat. Tapi berbeda pendapat ya boleh-boleh saja. Beda pendapat di negeri ini tidak harus dihukum gitu. Jadi Ya, vonis bebas ini Pak kira-kira apa dampaknya bagi dunia investasi khususnya di negara kita ini Pak? jadi begini, orang dalam negeri ya males untuk investasi. Wah investasi nanti duitnya ditilep sama yang gini nanti nggak bisa nuntut gitu. Kan banyak sekali ada bank ini, bank ini. Orang kan menabung duit, meletakkan duit di lembaga keuangan gitu kan, bisa di bank, bisa di saham, bisa di lain-lain. Orang mikir dua kali, nanti duitnya ditilep orang lain, wah ini bukan bukan pidana, ini perdata gitu. Wah ini jadi orang nggak mau. Yang berikut lagi, kalau investor-investor dari luar negeri misalnya, dia tidak akan mau menempatkan duit di Indonesia dalam lembaga keuangan atau lembaga koperasi atau lembaga apa. Kenapa? Takutnya ditilep. Kalau ditilep nanti dikatakan perdata, tidak bisa dipidana. Ya takut dong. Padahal negara itu bisa maju perekonomiannya itu karena investasi, baik investasi dari dalam maupun investasi dari luar. Yang berikut adalah kepercayaan publik kepada hukum di Indonesia. Wah, hukum di Indonesia tergantung orang yang memainkannya. Mau diapakan, 1000 alasan bisa dibuat gitu kan. Kemudian kepercayaan kepada aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus ini kepada pengadilan. Loh kok pengadilan gini ya? Ah, susah kita mau menanamkan pengertian. Oh ya itu perdata, oh ya ini. Pasti kalau diadakan apa namanya pemungutan suara, percaya nggak ini perdata? Percaya nggak ini perbuatan ini bukan pidana? Ya pasti lebih banyak yang nggak percaya. Kemudian puas nggak dengan putusan hakim seperti itu? Saya yakin banyak yang nggak puas gitu. Jadi inilah akibat atau dampaknya baik dalam bisnis maupun dalam segi kepercayaan. Lalu supaya hal yang seperti ini tidak terulang lagi, mungkin saya dan kami yang masyarakat awam ini harus bagaimana Pak mungkin dalam memilih satu badan untuk investasi atau apa gitu Pak? Ya memang agak sulit ya memberikan eh, pengetahuan pada masyarakat. Tapi dengan berkali-kali peristiwa ini terjadi, kita harap masyarakat sadar bahwa jangan gampang terpengaruh oleh sesuatu lembaga atau badan hukum atau perorangan yang menjanjikan akan dapat keuntungan yang gede. Nah, kalau jangan percaya, kenapa? Kita harus lidiki benar apa iya dia bisa muter duit, apalagi dalam jumlah yang besar. Apa dia bisa ngasih keuntungan sampai 10% atau lebih. Wong bank aja sekarang bunganya hanya 3% atau berapa itu? Setahun itu kan. 3% setahun dipotong 20% pajak. Berarti bunga per bulannya ya hanya 0, sekian persen. Nah ini sampai 100% lebih atau 300% lebih daripada bunga bank. Ya ini kan nggak masuk akal. Kemudian yang kedua, kita kan punya lembaga banyak sekali di negara ini yang ngawasi masalah keuangan ini. Kita punya Bank Indonesia, kita punya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kita punya apa namanya PPATK. Nah ini kita mohon lembaga ini mengawasi perputaran uang, mengawasi orang-orang investasi, mengawasi sesuatu badan hukum yang menawarkan yang aneh-aneh. Bisa dicegah gitu. Kita jarang sekali mendengar OJK gitu menghentikan kegiatan sesuatu yang dinilai akan merugikan masyarakat terkait dengan keuangan. Kita jarang sekali juga mendengar bahwa
Bank Indonesia telah mencegah sesuatu badan hukum yang melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan masyarakat. Jadi apa namanya bahasa Jawanya, mbok yao, aktif sedikit memantau di masyarakat supaya masyarakat tidak tertipu. Jadi lembaga itu, kalau PPATK udah bagus ya. Saya kira setiap ada perputaran uang yang dia pantau, dia langsung serahkan kepada aparat yang berkepentingan, misalnya penyidik, kejaksaan, KPK, dan lain-lain. Ya aktif seperti itulah. Jadi masyarakat sadar, lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintah yang terkait dengan pengawasan keuangan aktif. Itu saja resepnya. Baik, terakhir Pak. Jadi tindakan apa nih Pak yang harus diberikan kepada majelis hakim yang sudah memberikan vonis bebas itu tadi Pak? Ya, saya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan saja kan kita percaya bahwa di lembaga peradilan kita kan ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu lengkap dengan perangkatnya. Mungkin dia memantau putusan ini. Saya nggak tahu cara kerja di lingkungan peradilan ini bagaimana, di lingkungan Mahkamah Agung ini bagaimana, apakah keputusan itu dipantau, kalau keputusan itu agak nyeleneh, apa tindakannya, saya kurang begitu paham, daripada saya mengatakan begini-begini ya, tapi mudah-mudahan saja Mahkamah Agung memantau ini dan menilai putusan itu. Dan kedua kan ada juga di lembaga peradilan itu yang namanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bisa juga turut campur melihat keluhan masyarakat, keluhan publik gitu. Kok ada rasa yang bertentangan dengan keadilan gitu. Ya bukan berarti bahwa langsung menjas bahwa hakimnya salah, ya tidak. Tapi tidak salah juga bahwa putusan-putusan itu dianalisa. Minimal untuk tidak terulang kepada perkara yang sama oleh hakim yang berbeda. Nah, kalau ini memang ditemukan ada hal-hal yang nyeleneh di balik putusan ini, itu suatu hal yang lain. Misalnya putusan ini, ya saya tidak menuduh ya, tapi saya dalam hal menjelaskan ini ya. Misalnya putusan ini timbul karena tergiur, waduh angkanya 106 triliun. Nah, itu hal lain lagi. Tapi saya tidak menuduh begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi clear, menjadi jelas, sehingga kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita, kepada hukum di Republik ini tidak luntur. Karena kalau kita pantau di media sosial, sedih juga ya dengarnya. Wah, buat apa lagi tinggal di Indonesia, pindah negara saja, karena hukum itu tajam bagaimana. Pokoknya semacam kekecewaan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum di Republik ini. Jadi itu. Baik Bapak, itu tadi menutup bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya Pak. Demikian pemirsa, perbincangan kita hari ini dengan Bapak Susno. Sama-sama kita ikuti perkembangan kasus ini. Semoga di masa mendatang tidak terjadi lagi kasus seperti ini, dan yang paling penting ketika akan berinvestasi, berhati-hatilah memilih tempat berinvestasi. Jangan terlalu tergiur dengan besarnya hasil yang akan diraih dalam waktu yang sangat singkat. Pemirsa, terima kasih untuk dukungan dengan memberikan like dan menjadi subscriber di channel Susno 2G ini, karena itu sangat berarti bagi tumbuhnya channel ini. Yang belum subscribe, segera saja supaya tidak ketinggalan dengan topik-topik yang ditampilkan yang selalu up to date. Demikian juga bila ada yang mempunyai kasus atau mempunyai pengalaman yang kurang mengenakan, dirasa tidak puas tentang pelayanan kepada masyarakat, bisa disampaikan kepada channel Susno 2G, alamat dan nomor WhatsApp-nya ada tertera di video ini. Demikian untuk hari ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.